Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan memberikan summary dari perkuliahan yang sangat menarik yang didapatkan oleh saya melalui salah seorang profesor yang bernama Dr. Syihabuddin Said. Beliau menyampaikan suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita dan terutama bagi saya, yaitu tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Pertama, yang perlu kita ketahui adalah definisi. Apakah itu strategi? Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Pembelajaran adalah proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Apakah itu strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran merupakan suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau peserta didik, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur, dan merencanakan bahan ajar agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pentingnya strategi pembelajaran. Pertama, pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Kegagalan atau keberhasilan pendidikan secara otomatis akan membawa keberhasilan atau kegagalan sebuah bangsa. Dengan demikian, aset yang diperlukan dalam pendidikan adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas ini dapat berupa mahasiswa atau peserta didik, masyarakat, maupun dari pendidik atau dosen. Pentingnya strategi pembelajaran. Pertama, memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Kedua, mencapai tujuan pembelajaran. Ketiga, menarik minat peserta didik. Keempat, memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Macam-macam strategi pembelajaran. Pertama, strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kritis dan analitis, ya, untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban. Proses berpikir ini biasa dilakukan melalui tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Kedua, strategi pembelajaran ekspositoris atau SPE. Strategi ini menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang secara lisan atau verbal oleh dosen, dengan tujuan membantu mahasiswa menguasai materi pelajaran secara optimal dan efektif. Ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Strategi ini memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. SPBM didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. Nah, strategi ini merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Strateginya, dosen dapat menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4-6 orang
yang memiliki latar belakang yang berbeda, baik latar belakang secara akademis, ras, agama, atau gender. Dapat pula menggunakan model pembelajaran kelompok. Sistem penilaiannya, kelompok akan memperoleh penghargaan atau reward jika kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. 5. Strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir atau SPPKB. Strategi ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Materi yang disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Karakteristik proses pembelajaran. Apa saja karakteristik ini? Pertama, interaktif. Dosen harus lebih bisa untuk interaktif bersama mahasiswanya. Kemudian, inspiratif dan menyenangkan. Jadi terkadang kalau ada humor di kelas itu akan sangat membantu untuk mendekatkan antara dosen dan mahasiswa dan membuat mereka lebih mudah untuk belajar. Kemudian, menantang untuk meningkatkan kompetisi mahasiswa dan keinginan tahuan mereka. Memotivasi peserta didik untuk aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Bloom dan Krathwohl. Dalam belajar, mahasiswa harus menguasai 3 ranah, kognitif, psikomotorik, dan afektif. A. Kognitif. Kognitif terdiri dari 6 tingkatan. Pertama, pengetahuan, yaitu mengingat dan menghafal. Kedua, pemahaman atau menginterpretasikan. Ketiga, aplikasi, menggunakan konsep untuk memecahkan suatu masalah. Keempat, analisis, menjabarkan suatu konsep. Kelima, sintesis, menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu konsep utuh. Keenam, evaluasi, yaitu membandingkan nilai-nilai, ide-ide, dan metode. Psikomotor terdiri dari 5 tingkatan. Pertama, peniruan atau menirukan gerak. Kedua, menggunakan konsep untuk melakukan gerak atau penggunaan. Ketiga, ketepatan, melakukan gerak dengan benar. Yang keempat, perangkaian, melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar. Yang terakhir, naturalisasi, yaitu melakukan gerak secara wajar. Terakhir adalah afektif, yang terdiri dari 5 tingkatan juga. Yang pertama adalah pengenalan, ingin menerima, sadar akan adanya sesuatu. Kedua, merespon, aktif dalam berpartisipasi. Ketiga, penghargaan, menerima nilai-nilai. Dan yang keempat adalah pengorganisasian, yaitu menghubungkan nilai yang dipercayai. Yang kelima, pengamalan, menjadikan nilai-nilai sebagai bagian pola hidup. Motivasi belajar di perguruan tinggi. Apa sih sebenarnya motivasi? Pengertian dari motivasi itu berasal dari kata movere atau menggerakkan, yaitu kondisi yang menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, dan mempertahankan intensitas perilaku. Menurut Deddy Supriyadi, motivasi merupakan modal yang sangat penting untuk belajar. Tanpa ada motivasi, proses belajar akan kurang berhasil, meskipun seseorang memiliki kecakapan yang tinggi.
Mahasiswa atau siswa akan kurang berhasil dalam belajarnya jika motivasinya lemah. Contoh, terkadang kita melihat adanya kegagalan mahasiswa-mahasiswa yang tergolong pintar ketika memasuki ujian nasional untuk mendapatkan universitas yang bagus, atau bahkan gagal dalam ujian nasional SMA. Kenapa ada kegagalan pada mahasiswa-mahasiswa ataupun siswa yang pintar apabila dibandingkan dengan mahasiswa yang tergolong biasa-biasa saja? Hal ini dipengaruhi oleh motivasi. Jadi siswa yang pintar ataupun mahasiswa yang pintar belum tentu akan berhasil dalam proses belajarnya apabila motivasinya lemah. Teori motivasi terdiri dari beberapa teori. Yang pertama, motivasi dan penguat. Skinner dan ahli teori tingkah laku mengungkapkan bahwa tidak perlu memisahkan antara teori belajar dan motivasi. Mahasiswa yang telah diberi nilai atau pujian biasanya akan termotivasi untuk belajar, sedangkan mahasiswa yang telah dihukum biasanya tidak akan termotivasi lagi untuk belajar. Kedua adalah hadiah dan penguatan. Tidak ada jaminan bahwa hadiah akan menjadi penguat yang efektif, karena dipengaruhi oleh pribadi dan situasi. Nilai penguat dari hadiah itu tergantung pada banyak faktor. Ketiga adalah cognitive dissonance. Teori yang menerangkan tentang tingkah laku seseorang dengan memberi alasan untuk menunjukkan bahwa dirinya positif. Teori ini berpegang bahwa orang akan marah atau tidak senang jika nilai kepercayaannya ditentang oleh tingkah laku yang secara psikologis tidak konsisten. Nah, untuk mengatasi ketidaksenangan ini, mereka akan mengubah tingkah lakunya dengan memberikan alasan-alasan yang kira-kira masuk akal. Keempat, teori atribusi, yaitu mencari penjelasan dan mencoba untuk mengerti mengapa seseorang memberikan alasan, terutama jika mereka mengalami kegagalan atau kesuksesan. Orang mencoba untuk menyatakan bahwa dirinya positif atau mempunyai kesan positif dan akan menghindari kesan negatif. 5. Self-worth, menghargai dirinya sendiri. Teori ini menggabungkan komponen motivasi dengan persepsi yang menyebabkan sukses dan gagal. Seorang individu belajar dari persepsi masyarakat bahwa seseorang itu dinilai dari prestasinya. Kegagalan sendiri akan menciptakan perasaan diri yang tidak berharga dan menolak dirinya sendiri. Nah, apa sih kompetensi dosen yang perlu kita kembangkan? Pertama, sebagai seorang dosen, kita perlu mengembangkan kemampuan menguasai struktur dan konten mata kuliah. Kedua, memahami bagaimana membelajarkan mahasiswa tentang konten mata kuliah yang disesuaikan dengan karakteristik konten itu sendiri dan juga karakteristik mahasiswanya. Ketiga, dosen mengenali pengetahuan tertentu untuk mengajar. 4. Seorang dosen dapat mensintesis dua pengetahuan, materi dan pedagogik dengan cara analogi, ilustrasi, contoh, penjelasan, demonstrasi, strategi, dan memprediksi kemampuan serta kesulitan yang mungkin dialami oleh mahasiswanya. Untuk membantu mahasiswa, dosen ataupun universitas perlu membantu untuk membangun lingkungan belajar yang positif agar motivasi belajar meningkat. Pertama, mengatur iklim belajar. Harus membuat perbedaan dari sejak pertemuan awal. 2. Mempersiapkan lingkungan fisik, yaitu sarana dan prasarana yang memadai. 3. Lingkungan sosial di sekitar tempat belajar harus mendukung bagi mahasiswa. Keempat,
mengajar dengan menghubungkan dunia, yaitu menggunakan teknologi IT. Dengan dunia sekarang yang penuh dengan globalisasi dan teknologi, memahami digitalisasi dan IT juga sangat penting bagi perkembangan mahasiswa dan memotivasi mereka untuk belajar. 5. Mengembangkan strategi belajar yang menarik, jadi tidak monoton. Keenam, menyiapkan kelas kecil dan kelas besar, sehingga mahasiswa menjadi lebih terpacu dan tidak bosan dengan kondisi yang selalu sama. ARCS model. Yang pertama, A adalah attention atau perhatian. R adalah relevance atau relevansi. C adalah confidence atau kepercayaan diri. Dan S adalah kepuasan atau satisfaction. Nah, attention. Attention adalah perhatian ditimbulkan oleh elemen yang baru, aneh, kontradiktif, dan kompleks. Biasanya, hal-hal baru itu akan lebih menimbulkan perhatian bagi mahasiswa. Dan ini akan membantu mereka untuk belajar hal-hal yang baru juga. Bagaimana sih cara strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa? Pertama, menggunakan metode penyampaian perkuliahan yang bervariasi. Dengan membuat kelompok diskusi, role play atau bermain peran, simulasi, jajak pendapat atau curah pendapat, demonstrasi, studi kasus, dan lain-lain. Menggunakan variasi media, video tape, film, transparansi, untuk melengkapi penyampaian perkuliahan. Bila tepat, kita juga bisa menggunakan humor dalam perkuliahan, sehingga mahasiswa tidak terlalu tegang dan terhibur. Kemudian, kita juga bisa menggunakan peristiwa nyata sebagai contoh, agar dapat memperjelas konsep yang kita utarakan. Case study merupakan contoh yang sangat kerap kali digunakan, terutama pada prodi-prodi tertentu seperti international relations sepertinya yang saya ajari juga. Case study merupakan hal yang sangat penting sehingga kita bisa melihat bagaimana sih mahasiswa memahami suatu konsep dan dapat mengaplikasikan konsep tersebut ke kasus-kasus yang ada sekarang ini. Yang terakhir adalah menggunakan teknik bertanya untuk melibatkan mahasiswa. Terkadang mahasiswa ada yang malu untuk bertanya, tetapi ketika kita menanyakan, mereka akan lebih aktif untuk mencari jawaban ataupun terpacu untuk bisa menjawab pertanyaan kita. Relevansi, hubungan antara materi kuliah dengan kebutuhan atau kondisi mahasiswa. Ada motif pribadi dari McClellan, yaitu kebutuhan berprestasi, kebutuhan memiliki kuasa, atau kebutuhan untuk berafiliasi. Strategi untuk menunjukkan relevansi perkuliahan. Sampaikan apa kemampuan mahasiswa setelah mempelajari kuliah tersebut. Menjelaskan manfaat pengetahuan atau keterampilan tersebut. Dan memberikan contoh latihan atau tes yang berhubungan. Hal ini juga sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan diri atau confidence. Ya. Strategi untuk meningkatkan confidence. Pertama, memperbanyak pengalaman. Menyusun perkuliahan dalam bagian lebih kecil. Meningkatkan harapan untuk berhasil dengan menyatakan persyaratan. Memungkinkan kontrol keberhasilan. Tumbuh kembangkan kepercayaan diri mahasiswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Satisfaction. Strateginya, gunakan pujian. Walaupun dua patah kata, tapi pujian dapat meningkatkan semangat mahasiswa. Berikan kesempatan untuk mempraktekkan pengetahuan yang telah mereka pelajari. Kemudian, minta mahasiswa membantu teman mereka sendiri. Dan bandingkan prestasi mahasiswa dengan prestasinya sendiri di masa lalu atau standar lain, bukan dengan mahasiswa lain. Pendekatan lain dalam membangun motivasi antara lain adalah expertise, empathy, enthusiasm, clarity, dan cultural responsiveness. Kesimpulannya adalah, pertama,
pendidikan sepanjang hayat untuk terus mengembangkan kematangan diri dan memaksimalkan pengabdian kepada Tuhan. Yang kedua adalah sebagai evaluasi. Sebagai dosen pembimbing akademik, kita harus membuatkan contoh rencana akademik bersama dengan mahasiswa agar mahasiswa lulus dalam waktu cepat, berprestasi, dan mandiri. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam summary perkuliahan saat ini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.